Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ahmad Fiansa. Saya dari kelas 3D. Saya mungkin di sini akan mempresentasikan atau memaparkan proyek saya untuk mata kuliah keperawatan peminatan, yaitu nurse-planner, begitu mungkin. Saya mungkin akan mulai, tidak usah lama gitu, saya akan mulai dari pemaparan masalah yang terlebih dahulu, untuk ide yang saya buat seperti apa, dan untuk yang lainnya mungkin sampai ke rancangan-rancangan yang lainnya. Itu mungkin saya mulai dari apa sih yang saya buat gitu ya, apa sih yang saya lihat setelah mengidentifikasi itu masalah yang berada di desa saya, terutamanya begitu. Masalah yang paling menonjol yaitu ada di masalah hipertensi, dan yang kedua ada di masalah tentang masalah pemenuhan gizi atau untuk anak-anak ya, stunting begitu. Jadi masalah yang saya ambil untuk mayoritasnya ada dua, hipertensi dan malnutrisi begitu. Dan untuk apa sih yang saya akan tawarkan atau solusinya, mungkin solusi yang akan saya tawarkan, saya akan membuat yang pertama untuk masalah hipertensi. Untuk masalah hipertensi saya akan membuat seperti semacam obat herbal, seperti itu, obat herbal untuk penurunan hipertensi. Dan yang untuk masalah gizi buruknya, saya akan membuat snack bar yaitu makanan cepat saji, bukan makanan cepat, makanan yang langsung bisa memenuhi kebutuhan gizi harian dengan bungkus yang kecil dan pastinya sangat mudah untuk dibawa gitu. Ini apakah layak untuk dijual? Layak untuk dijual. Kedua-duanya layak untuk dijual. Untuk idenya dari mana gitu ya? Ya dari masalah yang tadi saya menjual karena orang-orang masyarakat di sini tuh pada takut untuk selalu menggunakan obat-obat kimia, jadi takut akan bahaya efek samping dan kedepannya gitu. Jadi mereka mungkin akan mencoba gitu, jadi kan yang lebih alami lagi. Nah, untuk yang snack bar tadi mungkin kenapa saya mengambil itu, karena untuk masalah pemenuhan nutrisi secara langsung, nutrisi yang akan saya buat di satu makanan untuk sekali makan praktis pertama, tapi langsung memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita begitu mungkin. Dan untuk unggulannya apa sih gitu kan dari produk saya, mungkin unggulan yang akan saya tekankan di sini untuk hipertensi atau obat herbalnya, saya sebagai tenaga perawat mungkin akan lebih tahu gitu untuk masalahnya, untuk efek sampingnya begitu. Dan pasti juga ini akan dibawa atau dibuat dengan bahan-bahan yang alami yang tersedia dengan mudah begitu. Dan untuk produk yang kedua yang tadi nutrisi bar ya, nah ini kenapa saya buat ini pasti sangat mudah dibuat, mudah dibawa, itu sangat diminati oleh anak-anak, pastinya diminati oleh orang tuanya begitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan menganalisa peluang yang tadi saya sudah paparkan tadi masalahnya. Untuk peluangnya kita masuk ke SWOT ya, atau strength, weakness, opportunity, threat begitu. Untuk strength-nya, kekuatan yang saya bawa dalam produk ini. Untuk kekuatannya, ini produk yang berbahan dasar alami, mudah untuk didapatkan bahan-bahannya dan sangat mudah untuk dibuatnya. Untuk
kekuatan selanjutnya itu margin keuntungannya yang cukup besar untuk di wilayah makanan dan obat-obatan karena peminatannya yang sangat banyak. Dan untuk kelemahannya, pasti di setiap itu ada kelemahan. Untuk kelemahannya hipertensi mungkin proses perizinan, pasti perizinan yang cukup lama, cukup panjang gitu ya. Jadi agak sedikit bakal lama di perizinan gitu. Dan tentunya ada persaingannya sangat-sangat ketat di industri seperti ini gitu. Nah, yang terakhir ini tuh bukan produk yang bisa sekali jadi gitu. Sekali jadi produk langsung juga tidak bisa gitu. Jadi harus melalui tahapan riset-riset yang lebih dalam lagi, lebih panjang lagi supaya menghasilkan produk yang unggul dan tidak menimbulkan efek samping. Nah, untuk opportunity-nya gitu, tentunya peluangnya sih apa sih peluangnya itu? Di sini tuh kan semakin banyak orang yang khawatir tentang efek samping, begitu efek samping bahan kimia dari obat-obatan kimia. Jadi sudah mulai eh, bukan aware ya, takut di sana. Jadi lebih memilih yang alami-alami saja. Gitu. Dan untuk selanjutnya sekarang zaman sudah berkembang, tren juga sudah makin berkembang. Jadi sekarang eranya trennya untuk melakukan atau melakukannya melakukan gerakan sehat atau hidup sehat untuk menjaga kondisi kita. Jadi lebih aware lagi sekarang trennya untuk masalah kesehatan terutama di bidang makanan dan obat-obatan. Nah, untuk selanjutnya juga ini peluangnya sangat besar karena kita bisa bermitra eh, dengan yang lainnya seperti apotek gitu kan, terus klinik-klinik. Jadi sangat berpeluang besar gitu. Dan untuk treatnya itu ya ketakutannya jadi ada resiko gitu ya, resiko atau keamanan yang akan timbul efek sampingnya. Dan ternyata ada harganya, harga bahan-bahan pasti fluktuatif, tidak menentu, begitu tidak stabil. Dan untuk itu ada juga produknya mungkin rawan untuk dipalsukan. Nah, jadi untuk strength, weakness dan opportunity-nya di situ. Jadi saya menyimpulkan begitu. Di sini peluang pasarnya sangat tinggi di produk saya. Pertumbuhannya pasti sangat cepat karena tren kita memakan makanan sehat itu sangat cocok dengan tren yang sekarang itu. Begitu mungkin. Dan untuk selanjutnya saya akan masuk ke model bisnis kanvas atau rumusannya ya. Jadi untuk nama bisnisnya saya mengambil nama yaitu sumber sehat. Dan kenapa di sini sumber sehat? Ya karena permulaan dari itu di sini ada sumbernya dari sehat. Untuk masuk ke problemnya masyarakat sekarang atau masyarakat modern itu sangat bergantung atau menekankan gizi seimbang gitu. Jadi banyak juga makanan-makanan yang kurang sehat di luaran. Jadi mencari alternatif yang lebih sehat dan bahan yang berkualitas gitu. Dan sih kurang di pasar juga masalahnya kurangnya problem atau kurangnya cemilan sehat, tidak banyak pilihan meskipun persaingan yang ketat tapi pilihannya sangat-sangat sedikit. Untuk solusinya saya akan mengambil begitu yang tadi kan dari dua, mengambil yang lebih cenderung ke arah snack bar begitu. Snack bar, kenapa snack bar gitu kan,
karena snack bar lebih cenderung lebih mudah dibuatnya. Terus saya akan memberikan solusi juga produk ini kan solusinya padat nutrisi, jadi harian sangat tercukupi, mudah dibawa-bawa kemana-mana begitu. Jadi untuk makanan sehat itu sangat-sangat sudah terpenuhi. Dan untuk misalnya yang alergi untuk alergi terhadap gluten, ini bisa jadi pilihan gitu. Dan kita juga melakukan edukasi terhadap pembelian obat. Nanti saya akan mencantumkan atau memberikan edukasi yang sesuai dengan produk saya. Terus apa keunikannya dari produk saya? Yaitu yang pertama lengkap, praktis, dan enak gitu. Nah, terus yang kedua, ini tuh diracik atau dibuat oleh perawat. Dan yang ketiga, ada bahan-bahan yang tanpa pengawet dan alami begitu. Terus unfair advantage atau fokus pada formulasi. Jadi saya akan fokus pada formulasi nutrisi mikro dan makronya. Terus ada edukasi, saya akan mengedukasi, dan yang lain. Terus segmen customer segmentnya apa aja sih gitu kan. Customer segmentnya itu bisa orang-orang yang profesional yang sibuk gitu kan, dari usia dari bawah sampai usia 5 sampai usia lanjut. Untuk memenuhi nutrisi harian sudah sangat cukup gitu. Dan untuk atlet juga bisa masuk ke dalam segmen saya, dan anak-anak yang tadi yang kekurangan gizi, dan untuk orang yang sedang diet atau vegan atau gluten free, jadi tidak masuk gluten gitu. Untuk key matrixnya itu jumlah pelanggan tetap atau jumlah pelanggan tetap yang itu ada jumlah produk terjual itu. Terus yang ketiga ada feedback kepuasan. Terus yang keempat ada pertumbuhan komunitas. Dan untuk channelnya saya akan memilih channel untuk promosinya di Instagram, Facebook, TikTok mungkin. Terus marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Atau kita bisa berkolaborasi dengan pihak yang lainnya begitu. Untuk cost selanjutnya mungkin bahan baku yang saya akan buat atau yang saya butuhkan di sini, yaitu bahan baku utama untuk snack barnya. Pertama ada oat yang gluten free, terus campuran kacang-kacangan, biji-bijian, saya siapin, dan buah-buah kering seperti cranberry. Terus yang ketiga, bahan baku utama ketiga ada madu atau sirup maple, dan protein atau whey protein nabati dan coklat hitam begitu. Di sini masing-masing untuk oatnya saya membutuhkan jumlah 5 kilo, untuk campuran kacang-kacang 3 kg, untuk madunya 1 liter, dan untuk protein nabatinya sekitar 1 kilo, dan untuk coklatnya 500 gram. Di sini harganya bisa kita lihat, untuk biaya satunya 30 kilo dan selanjutnya 75 kilo gitu. Dan untuk bahan baku penunjangnya juga ada seperti kemasan dan yang lainnya. Jadi mungkin total biaya yang saya butuhkan untuk bahan yaitu sebesar 715.000. Untuk kebutuhan alat di sini saya membutuhkan mixer, oven, cetakan, timbangan digital, alat potong, saringan. Terus kebutuhan SDM-nya saya mungkin sekarang tidak memerlukan tenaga karyawan. Kebutuhan internet, kebutuhan biaya listrik, dan yang lainnya. Mungkin untuk totalnya mungkin sekitar 2.380.000.
Itu untuk identifikasi SDM-nya mungkin saya membutuhkan kurir paket jasa kirim-kirim karena saya akan melakukan online, yaitu sebesar 200.000 gitu mungkin. Jadi total produksi tadi bahan bakunya 715.000 ditambah alat-alat 2.380.000 ditambah 200, jadi totalnya yang saya butuhkan adalah 3.115.000 untuk produksi awal sebesar 50 pieces. Masuk ke selanjutnya, di sini mungkin ada kepemilikannya, pemilik struktur organisasinya. Yang pertama ada pemilik, pastinya manajer produksi, manajer pemasaran, mungkin gambarannya untuk yang sangat luas supaya bisa. Terus yang selanjutnya adalah pembagian tugasnya gitu. Jadi contoh pembagian tugasnya, saya sebagai owner sendiri itu mengelola usaha secara keseluruhan, yang bertanggung jawab mengambil keputusan strategis dan memutuskan keputusan usaha, investasi, dan pengembangan. Terus ada yaitu Kahitna, dia sebagai manajer produksi mengatur dan mengawasi proses memastikan kualitas dan kuantitas, dan memberi instruksi kepada karyawan produksi yang lain. Untuk Ahmad adalah manajer pemasaran, untuk tanggung jawabnya menjangkau target pasar, untuk mengatur promosi. Dan untuk selanjutnya ada karyawan produksi, mencuci dan yang lainnya. Ada Nadia sama karyawan pengemasan dan pengiriman gitu, mengatur seluruh jasa koordinasi kurir begitu. Dan untuk ini ada monitoring SDM ya, jadi melakukan monitoring seperti contohnya seperti di sini ada Laila, karyawan produksi, dia hadir 21 hari. Terus contohnya saya teliti akan produksinya. Terus yang selanjutnya ada pelatihan efisiensi kerja begitu. Jadi bisa disimpulkan di sini ada keterangannya. Untuk pemeliharaannya seperti sih, pemeliharaan SDM, pemeliharaan kegiatannya ada asuransi, reward, pelatihan, penyediaan alat gitu kan. Dan di sini ada tanggung jawab, tujuannya, frekuensi, dan tanggung jawabnya. Dan untuk strategi retensi atau perekrutan, seleksi yang sesuai oleh HRD gitu. Tujuannya untuk mulai take over gitu. Pelaksanaannya oleh HRD juga. Yang selanjutnya ada kompensasi dan tunjangan. Di sini ada deskripsinya, tujuannya, pelaksanaan, waktu juga. Untuk pengembangannya, program pengembangan loyalitas, lingkungan kerja sehat. Untuk lembar kerja mungkin di sini saya merincikannya seperti proyek 3 tahunannya. Untuk saya merencanakan di tahun pertama atau pendapatannya sebesar 300 juta 360 juta. Dan untuk tahun kedua 345 juta. Untuk selanjutnya ada 411 juta di tahun ketiga. Untuk laba kotornya sebesar HPP-nya mungkin di sini bisa kita lihat, HPP-nya 210 di tahun pertama, 252 di tahun kedua, dan 302 di tahun ketiga. Dan laba kotornya sebesar 150 juta. Dan untuk laba bersihnya 180 juta. Untuk tahun ketiganya itu naik lagi jadi 216 juta. Itu termasuk potongan-potongan seperti bisa kita lihat, pajak 20%, pemasaran promosi gitu, laba operasional,
Terus untuk laba bersihnya dikisar di tahun pertama yaitu 72 juta, dan untuk tahun kedua 86 juta, dan untuk tahun ketiga 103 juta. Itu mungkin untuk rincian biayanya seperti kita bisa lihat di sini. Jadi per cupnya atau terjual sekitar 2.400 pieces atau cup gitu. Dan di sini biaya per unitnya yaitu 15.000 atau biaya satuannya 15.000. Biaya produksi per cupnya 8.700. Untuk total biaya produksi 210 juta, dan lokatornya 150 juta, dan untuk personal dan laba bersihnya sekitar 90 juta begitu. Untuk finansial pricing gitu ya, jumlah per cup. Di sini kita bisa lihat penjualannya di keterangannya. Ada biaya variabel per cupnya, terus penjualan per hari, 80 target harian, target bulanan juga ada 80 kali 2.400 per cup gitu. Jadi kita bisa totalkan pendapatan per bulan 36 juta. Biaya variabel bulan 21 dan laba bersihnya di 9 juta per bulan. Terus atau break even point-nya atau BEP-nya di angka 6 juta. 6 juta bagi 16.000 kurang biaya per cupnya, jadi sekitar 960 unit. Di titik impasse, jadi kita pendapatan kita harus mengetahui unit yang harus dijual bisa tidak rugi, jadi sekitar 960 unit per bulan agar bisnis tidak rugi, begitu mungkin gambarannya. Mungkin untuk di sini kita gambar kerjanya atau segmen targeting positioning. Segmentasinya yaitu di usia 65 tahun, geografisnya lingkungan perkotaan. Untuk targetnya tinggal di pemukiman, mencari makanan praktis dan sehat gitu kan. Untuk positioningnya snack bar ini solusi 9 sehat setiap siap saji, lezat dan padat nutrisi untuk mendukung gaya hidup aktif gitu. Jadi untuk marketingnya saya akan menggunakan caption seperti ini. Dan untuk visual edukatifnya menjelaskan atau mengedukasi, dan testimoni pelanggan juga. Untuk caption, contoh caption di Instagramnya adalah mulai penuhi nutrisi harianmu dengan snack bar harian, pilihan tepat untuk gaya hidup aktif, praktis, lezat dan padat gizi. Snack bar nutrisi harian hadir untuk mendukung aktivitas harian, seperti itu mungkin contohnya bisa dilihat. Untuk di sini ada konten pemasarannya atau logonya yang membuat seperti ini, simple, sumber sehat, yang betul untuk bersumber dari sehat segala sumber begitu. Nah di sini ada brandnya, brand saya itu snack bar untuk memenuhi nutrisi harian. Begitu di sini ada planning-planningnya, jadwalnya, segmentasi targeting, platform digital, konten utama, jadwal planning, strategi customer, indikator kebersihan, simulasi preview, konten bisa dilihat di sini. Jadi saya akan melakukan yang seperti ini begitu untuk di media sosial promosinya. Mungkin penjelasan saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Mungkin saya harap proyek saya bisa diterima dan bisa berkembang atau bisa berjalan gitu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.